Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam ini kita masuk ke kisah yang bikin dada berdebar. Bayangkan, pernikahan seorang wanita cantik dengan seorang kakek yang sudah duduk di kursi roda, cuy. Semua orang tuh bisik-bisinis, tapi itu malam jadi justru meledak. Kejadian yang sangat luar biasa. Lampu padam, rahasia mencuat, dan air mata tumpah ruah bersama kebenaran yang lama disembunyikan. Aisyah berdiri di pelaminan dengan gaun sederhana yang memantulkan cahaya lampu. Wajahnya teduh, senyumnya tipis, matanya dalam seperti menyimpan keputusan besar yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Di sebelahnya ada kakek Rendra duduk di kursi roda. Lelaki tua itu terkenal di Surabaya sebagai pebisnis yang tegas, murah hati, dan akhir-akhir ini terlihat rapuh. Di lorong-lorong gedung tempat resepsi, bisikan-bisikan merambat seperti angin yang membawa dingin. Orang-orang bertanya, mengapa sih wanita semuda itu secantik si Aisyah mau sama bangkotan aki-aki ya? Ada yang menyindir soal harta, ada yang menudingnya soal hutang keluarga, ada yang sekedar haus drama, cuy. Lanjut, Aisyah menatap kakek Rendra, lalu meraih tangan keriput itu dengan pelan. Ia teringat pertemuan pertama di klinik rehabilitasi, asik. Ketika ia menjadi relawan membaca koran untuk para lansia. Jadi ini ceritanya cinta pada pandangan pertama. Rendra tertawa kecil waktu itu. Katanya suara Aisyah tuh mengalun seperti lagu radio lawas. Ih, tua-tua suka banget ngegombal. Hangat dan membuat lupa pada nyeri sendi. Tapi tuh disitulah percakapan berkembang. Rendra tidak banyak bercerita soal kekayaan, tapi sering bertanya hal-hal kecil yang jarang diperhatikan orang lain. Apakah Aisyah sudah sarapan? Asik. Apakah ibunya sudah minum obat? Ngapain ditanyain sekali ibunya ya? Apakah Aisyah punya mimpi jangka panjang selain membantu orang lain? Aisyah buka-bukaan. Buka-buka baju ya. Ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu, meninggalkan warga kecil dan tumpukan tunggakan biaya perawatan. Aisyah ingin ibunya tenang, ingin adiknya bisa kuliah, dan ingin punya uang baca gratis untuk anak kampungnya. Bagus. Di meja tamu, seorang pria berjas biru memperhatikan mereka dengan tajam. Namanya Dimas, keponakan Rendra. Selama ini dianggap penerus bisnis keluarga. Tatapannya tidak menyembunyikan cemburu. Ia mendekat ke arah Aisyah, Rani yang sedang mengawasi jalannya acara. Katanya ini pernikahan yang tidak wajar. Katanya Rendra pasti sedang dimanfaatkan. Rani menatap balik dengan tatapan menyala, lalu menjawab pendek, mungkin. Terserah kamu deh mau bilang apa, tapi Aisyah bukan orang seperti yang kamu kenal, katanya judes. Ketika akad selesai dan doa mengembang di udara, Rendra berbisik kepada Aisyah, terima kasih sudah berani. Kata berani ini menyengat lembut. Aisyah mengangguk. Ia tahu keputusan ini akan menimbulkan badai. Ia tidak menutup mata pada usia dan keterbatasan Rendra. Namun, ia percaya pada kata-kata yang paling sederhana. Kau bisa menjadi rumah bagi orang lain, kata Rendra suatu siang. Maka Aisyah memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena paksaan. Ia ingin hubungan ini menjadi kebun yang disiram dengan kejujuran, tanpa janji berlebihan, tanpa kemewahan, tetapi penuh saling menjaga. Sore berubah malam, sisa tamu pubar, menyisakan hall yang sunyi. Di sudut, Bu Mirna, sang pengurus rumah tangga, menata hantaran. Surya, pengacara keluarga yang berkumis rapi, memeriksa dokumen-dokumen yang harus ditandatangani esok hari. Rendra menghela napas, lalu memandang Aisyah. Malam ini kita tidak perlu banyak bicara, katanya. Suaranya seperti hujan renyah. Istirahatlah, tapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin kuberitahu. Aisyah mendekat, menunggu. Rendra menatap ke arah kursi roda, lalu ke pintu kamar yang tertutup rapat. Wajahnya berubah serius. Jika nanti ada suara keras atau lampu tiba-tiba padam, jangan panik ya, aku akan menjelaskan semuanya. Aisyah tercengang. Kalimat itu seperti kunci yang belum diketahui pintunya. Ada apa kek? Tanya Aisyah. Rendra tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Aisyah sedikit lebih erat, seolah sedang menitipkan sebuah rahasia yang berat, namun perlu dipikul berdua. Di langit Surabaya bertabur bintang. Di dalam rumah megah yang tiba-tiba terasa sempit oleh kemungkinan-kemungkinan, Aisyah belajar bernapas pelan. Ia bukan gadis penakut lagi. Ia dibesarkan oleh ibu yang tegar, diajarkan untuk tidak menilai hidup orang lain dari depan pintu.
Di koridor, langkah sepatu seorang terhenti di depan kamar pasangan itu. Dimas memegang ponsel, bibirnya menepis. Ia mengetik sesuatu, lalu menghapusnya lagi. Ia punya rencana, tetapi rencana itu menunggu gelap, dan gelap seperti biasa selalu datang tepat waktu. Malam menebal, jarum jam meneteskan bunyi yang terasa semakin dingin. Aisyah duduk di kursi dekat jendela, sementara Rendra di sisi tempat tidur bernapas pelan. Mereka bicara seadanya, bukan tentang cinta romantis yang sering dijual di sinetron, melainkan tentang hal yang lebih nyata. Apa kabar ibu? Bagaimana adikmu menyambut pernikahan ini? Kapan warung akan direnovasi? Aisyah menjawab satu-satu, merasa aneh sekaligus nyaman. Ia tidak perlu memaksa diri terlihat bahagia. Ia hanya perlu menjadi jujur. Lalu listrik padam. Sekejap gelap menutup seluruh ruangan. Dari kejauhan, Aisyah mendengar bunyi berderit seperti gesekan besi. Rendra mengangkat telapak tangan Aisyah, isyarat agar Aisyah tetap di tempat. Tenang, ucapnya, jangan bergerak. Dari bawah pintu, seberkas cahaya senter melambai-lambai. Kunci pintu dipaksa. Aisyah memegang napas. Rendra meraba laci nakas, mengambil sebuah benda kecil. Tombol ditekan sekali, bunyi bip sangat pelan menandakan sistem keamanan khusus aktif. Namun, alarm utama tidak menjerit, seolah-olah rumah itu punya dua lapis telinga. Satu untuk menakut-nakuti maling, satu lagi untuk memanggil bantuan tanpa membuat gaduh. Pintu terayun, dua sosok bertopeng hitam masuk cepat. Salah satunya membawa tas kecil, yang lain mengayunkan senter. Mereka seperti tahu letak kamera dan menunduk untuk menghindari sorotnya. Aisyah mencondongkan tubuh, naluri ingin berteriak tertahan di tenggorokannya. Rendra justru bicara duluan, ambil yang kalian cari, tapi jangan sentuh istriku. Suara beliau datar, tapi ada baja yang terdengar di pintu. Perampok pertama mendesis, memerintahkan mereka diam. Perampok kedua menuju lemari, membuka panel rahasia yang tersembunyi di balik bingkai lukisan. Aisyah tersentak. Jadi selama ini ada berangkas di kamar. Rendra menatap Aisyah sebentar, seolah meminta maaf karena tidak sempat bercerita. Perampok itu menunjukkan kode, tapi salah lagi. Ketiga kalinya bunyi klik lembut, berangkas terbuka sedikit, hanya sejari. Saat itulah bunyi derap sepatu muncul dari koridor. Surya dan dua satpam rumah mendobrak pintu luar. Lampu darurat menyala, menumpahkan cahaya kuning pucat. Perampok pertama berbalik mengayunkan tongkat ke arah Aisyah. Refleks Aisyah meraih bantalan kursi, menangis, lalu menjerit memanggil satpam. Kekacauan meledak singkat. Saat satpam mengamankan pelaku, sesuatu jatuh dari saku perampok kedua. Kartu akses kantor keluarga Rendra. Mata Aisyah dan Surya saling bertemu. Ini bukan maling random, ini orang dalam. Ketika keadaan meredah, Rendra memberi isyarat agar semua meninggalkan kamar. Hanya Aisyah dan Surya yang tinggal. Rendra menunjuk berangkas yang belum sempat dibuka tuntas. Surya memutar kunci cadangan. Di dalamnya bukan perhiasan atau uang bandel yang paling mencolok, melainkan map usang berisi surat-surat lama, ada fotokopi akte, ada surat tanda tangan dan tinta yang memudar, ada stempel rumah sakit. Di atas semuanya sebuah surat ditulis dengan tulisan tegak miring untuk Rendra, untuk hari ketika kebenaran tidak lagi bisa ditunda. Rendra meminta Aisyah membacakan. Suaranya goyah, tapi ekspresinya malah tegas. Aisyah membuka surat itu dari almarhum sahabat Rendra, ditulis 20 tahun yang lalu. Sahabat itu bercerita tentang seorang bayi yang diselamatkan dari kebakaran kecil di gang sempit, tentang janji dua sahabat untuk saling menjaga keluarga satu sama lain, tentang hutang budi yang tidak terbayar. Nama tersebut adalah Aisyah kehilangan suara. Itu adalah nama ayahnya. Malam yang direncanakan menjadi sunyi dan sederhana berubah menjadi sidang kecil. Bukti dikumpulkan, satpam mendata. Surya menelpon polisi. Aisyah duduk di lantai, menenangkan napas. Rendra memandangnya lama. Maaf, katamu ingin malam yang damai. Aisyah menggeleng. Aku tidak minta damai yang palsu, aku minta kebenaran, Pak. Walau rasanya sakit, di kejauhan sirine terdengar seperti garis bawah. Malam pertama beralih menjadi halaman pertama dari perkara besar yang baru dibuka.
Pagi datang bersama kamera media. Rumah Rendra jadi headline. Pengusaha senior jadi korban percobaan pembobolan. Aisyah menunduk, tidak ingin menjadi tontonan. Ia memilih duduk bersama ibu di ruang belakang, menenteramkan hati ibu yang sejak awal juga menjadi sasaran omongan tetangga. Rendra sementara itu berbicara dengan polisi. Dimas datang agak siang dengan wajah pura-pura cemas. Ia menanyakan kondisi pamannya, menyalahkan keamanan dan menawarkan diri mengurus kantor sementara. Surya menatap datar. Polisi meminta keterangan dari semuanya. Aisyah mendekati Rendra saat suasana sedikit tenang. Ia bertanya langsung, "Kek, sejauh apa kemampuan berjalanmu?" Rendra terdiam berapa detik. Lalu terjadi momen yang akan Aisyah ingat sepanjang hidupnya. Rendra menyingkap selimut, meletakkan kedua telapak kaki ke lantai, memegang sandaran kursi dan perlahan bangkit. Lututnya bergemetar, punggungnya membungkuk, tapi ia berdiri sepersekian detik yang panjang. Itu terasa seperti matahari menembus kabut. Aisyah menutup mulut, air matanya jatuh begitu saja. "Kakek, kenapa nggak bilang?" Aisyah menyentuh punggung tangannya. "Kita pilih waktu yang lebih tepat," Rendra mengangguk. Waktu yang tepat adalah ketika kebenaran tentang orang dalam itu keluar. Surya masuk membawa kabar. Polisi menemukan rekaman kamera di garasi yang menunjukkan sopir keluarga dihubungi oleh nomor tidak dikenal, kemudian bertemu seseorang di parkiran belakang. Nomor itu terdaftar atas nama perusahaan cangkang yang selama ini terhubung dengan proyek yang dikelola Dimas. Siang menjelang sore, Rendra meminta semua keluarga berkumpul di ruangan tengah. Ia ingin bicara. Dimas datang dengan langkah cepat, memasang wajah luka. Sepupu-sepupu lain duduk saling berbisik. Bu Mirna berdiri di belakang kursi Aisyah. Surya menata berkas. Rendra memulai dengan suara pelan namun jelas. "Rumah ini diserang. Bukti yang kita punya mengarah pada orang dalam. Aku tidak menuduh tanpa dasar, tapi aku juga tidak akan mengizinkan keluarga ini dipecah oleh keserakahan." Dimas menyela, menyebut ini fitnah. Rendra mengangkat telapak tangan. Surya memutar rekaman. Di layar muncul bayangan orang samar yang bertemu sopir di parkiran. Sorot kamera mengejar bayangan itu ke arah gerbang, menampilkan plat nomor mobil. Nomor ini cocok dengan mobil yang sehari-hari dibawa Dimas. Ruangan menjadi dingin. Dimas tertawa pendek, mencoba mengelak. Katanya mobil itu bisa dipinjam siapa aja. Surya membuka berkas lain, transaksi bank, transfer dari perusahaan cangkang ke rekening seorang laki-laki yang tadi malam tertangkap sebagai perampok kedua. Malam itu, Aisyah dan Rendra kembali ke kamar yang sama, tapi atmosfernya lain. Bukan lagi malam pertama yang kikuk, bukan lagi malam trauma. Itu malam dua manusia memutuskan saling menanggung rahasia, lalu memecah sunyi dengan keberanian. Rendra memegang ujung ranjang, mencoba berdiri sesekali, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Aisyah tersenyum. Ia membantu Rendra duduk, menyelimuti dan mematikan lampu. Hening hadir sebagai teman, bukan ancaman. Di luar, Surabaya masih bising. Pagi berikutnya, Rendra meminta Surya menyiapkan dua hal. Pertama, sidang internal pembacaan rencana distribusi aset. Kedua, pertemuan dengan ketua yayasan yang sudah lama menjadi mitra Rendra. Aisyah mendampingi dari dekat, memastikan obat diminum dan terapi singkat dilakukan. Rendra bersikeras ingin berjalan beberapa langkah dengan alat bantu di depan semua orang. Surya ragu, tapi Aisyah berdiri di samping, siap menahan bila perlu. Ruang tengah dirapikan, keluarga kembali berkumpul, para staf duduk berderet tenang. Rendra mulai bicara dengan suara yang lebih kuat dari kemarin. Ia mengakui kelemahannya, juga keputusannya bersembunyi di balik kursi roda untuk melindungi diri sementara. Ia meminta maaf jika caranya melukai rasa percaya diri semua orang. Namun ia juga menyatakan tegas bahwa keluarga ini tidak boleh dipimpin oleh ketamakan. Ketika ia mengucapkan kalimat itu, ia meletakkan kedua telapak tangan di pegangan kursi, menarik napas panjang dan berdiri. Detik-detik itu terasa seperti jam terhenti. Orang-orang menahan napas. Rendra berdiri tegak beberapa langkah didampingi Aisyah. Tepuk tangan pecah bukan karena dramanya, melainkan karena harapan yang seperti kembali pulang. Rendra duduk lagi, senyum kecil namun matanya berbinar. Surya membuka berkas, menjalankan struktur yayasan dan peran Aisyah sebagai pengawas independen, bukan pemilik. Gajinya terukur, kewenangannya diawasi, dan laporan dibuka untuk auditor eksternal. Keluarga mendapat bagian yang jelas, tidak berlebihan. Dimas masih dalam proses hukum, namun hak-haknya disimpan dalam rekening escrow menunggu putusan pengadilan. Transparansi itu bukan sekedar kata.
Ketika rapat berakhir dan orang-orang mulai kabur, Aisyah berjalan ke taman belakang. Ia butuh udara untuk menenangkan detak. Rendra menyusul dengan kursi rodanya dan Bu Mirna. Di bawah pohon Kamboja, Rendra minta maaf sekali lagi, bukan karena usia, melainkan karena memaksa Aisyah menyandang status yang mengundang cercaan. Aisyah menggeleng, ia menjawab pelan, "Aku tahu kenapa aku melangkah. Kalau dunia menyangka aku mengejar harta, biarkan waktu yang membuktikan." Ending tak terduga hadir bukan dalam bentuk pesta mewah atau surat wasiat yang membuat seorang mendadak jadi ratu. Ending itu hadir sebagai pembatalan pernikahan yang justru menguatkan hubungan, sebagai adopsi yang menutup mulut fitnah, sebagai langkah kecil seorang anak lelaki tua yang berdiri lagi setelah dunia mengiranya jatuh selamanya. Dimas menjalani proses hukum, Niko merenungi perbuatannya di balik jeruji, dan keluarga lain belajar bahwa amanah selalu lebih besar daripada ambisi. Di senja yang memerah, Aisyah mendorong kursi Rendra mengelilingi halaman ruang baca. Penutup dan ajakan patungan gombal. Beli es krim rasa vanila ditambah topping hati yang manja. Kalau kalian suka cerita yang penuh makna, jangan lupa kasih cerita yang kita ya. Terima kasih untuk menonton like ini. Terima kasih untuk ayah dan ibu. Boleh like, boleh komen. Terima kasih. Dadah, capek.